Preview. Preview. Nan, gimana kalau nanti kita nyanser di pantai kita bawa ini? Boleh juga, tapi bentar deh Rai. Ini kayaknya desainnya kurang deh. Gimana kalau nanti kita perbaiki supaya lebih estetik gitu? Setuju, aku suka nih sama yang estetik gitu. Hai. Wah, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Waduh, asik sekali nih ngobrolnya. Apa sih yang kalian ngobrolkan nih? Ini produk andalan kami, Mushroom Dewata Chips, Pak. Mushroom Dewata Chips. Wah, keren. Ya, oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, yuk kita sapa dulu ya sobat-sobat semensi kita. Hey sobat semensi, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Kita ketemu lagi di program acara kita Coffee Break Aja Semensi. Sudah sekian lama kita nggak bertemu nih ya. Jadi kita ketemu lagi dan hari ini kita kedatangan tamu ya, cantik-cantik nih. Dan mereka bawa produk mereka, Mushroom Dewata Chips. Kita mau tanya-tanya ya, apa sih itu produk-produk ini? Ya, boleh cerita dong, apa sih Mushroom Dewata Chips dan kenapa kalian bisa punya produk seperti ini? Jadi di SMK Negeri 1 Singaraja itu Oke. ada pembelajaran wirausaha yang melatih wirausaha muda. Jadi kami melahirkan produk ini yaitu Mushroom Dewata Chips. Oke. Dengan dibimbing oleh guru kami yaitu Bu Anjar. Bu Anjar? Oh Ya. iya. Tuh ada Bu Anjar yang sedang lewat. Kita ajak Bu Anjar untuk ngobrol-ngobrol dengan kita ya. Yuk Bu Anjar, ayo kita ngobrol-ngobrol di sini Bu Anjar. Apa kabar Bu Anjar? Sehat-sehat ya? Kabar baik. Ya, oke, luar biasa ya. Bu Anjar, sebelum kita lanjut nih ya, sobat semensi pengen kenalan dulu ya dengan anak didik ibu yang cantik-cantik ini. Oke, silakan kenalan dulu satu persatu ya. Halo Sobat Semensi, perkenalkan nama saya Komang Eros Gestami dari kelas 12 AKLD. Halo, perkenalkan nama saya Nima Derola Cerianti, saya dari kelas 12 AKLD. Hai, perkenalkan nama saya Nikomang Srinandya Maharani. Saya juga dari kelas 12 AKLD. Semuanya dari kelas AKL. AKL itu akuntansi keuangan lembaga. Oke. Ya, Bu Anjar. Jadi katanya mereka ini punya produk Mushroom Dewata Chips. Boleh cerita dong, kok mereka buat seperti ini? Gimana sih ceritanya nih? Begini Pak Gur, awalnya di Mapel PKK itu saya berikan kesempatan anak-anak kami untuk menentukan ide-ide usaha terkait dengan produk-produknya. Dan di kelas itu anak-anak kami kita bentuk menjadi 8 kelompok. Jadi mereka menentukan jenis produknya itu bervariasi. Jadi di kelas tuh banyak produk-produk yang anak-anak ciptakan itu ya? Okay. Semua inovasi, jadi mereka punya ide-ide. Nah kebetulan kelompok ini dia menentukan produknya Mushroom Dewata Chips. Dan kemudian kebetulan ada kompetisi dari MEA, produk ini ikut dalam kompetisi dan akhirnya mereka masuk di lomba MEA tersebut. Oh iya MEA. Oke, saya pernah dengar tuh dari MEA. MEA, kalau nggak salah itu Madani Entrepreneur Academy, ya. Jadi yang menyelenggarakan kalau nggak salah dari PNM Mekar itu ya, PNM ya. Ya boleh cerita dong salah satu dari kalian gimana ceritanya nih kalian bisa ikut lomba ini? Jadi kita ikut lomba itu kan dari sekolah SMK Negeri 1 Singaraja itu ngirim 5 tim Pak. 5 tim? Ya. Oke. Jadi 5 tim mendaftar, itu ada 243 peserta di 243 seluruh Indonesia nih ya? Iya. Oke. Terus? Nah kemudian diseleksi jadi 100 besar. 100 besar. Ya, dari 100 besar itu sekolah kita masuk 3 tim. 3 tim. Nah Oke. di 100 besar itu kita melalui 4 hari untuk tahapan penilaian juri. Jadi ada kita nanti di sana presentasi, kemudian memperkenalkan produk kita, dikasih juga masukan-masukan sama mentor-mentor. Nah di sana juga ada tantangan. Jadi tantangan tuh seru banget sebenarnya, tapi bikin deg-degan. Jadi full deg-degan. Deg-degan mana dengan ketemu pacar? Deg-degan Tantangannya Karena tantangannya tiba-tiba datang, nggak dikasih tahu waktunya kapan datang. Ya, terus dari 100 tim itu diseleksi lagi jadi 10 besar. 10 besar. Ya, jadi dari sekolah kita masuk juga 3 tim. 3 tim. Besar, ya. Jadi dari 5 tadi menjadi 3 ya. Iya. Masuk 10 besar ya dari 240 asalnya. Woi, keren, luar biasa, luar biasa. Nah, Terus kemudian lanjut. dari 10 tim itu
ada lagi penilaian penjurian gitu. Jadi kita disuruh membuat video kreatif, baik itu memperkenalkan produk atau memproduksinya. Kemudian juga kita mempresentasikan lagi produk kita. Nah, setelah itu baru diseleksi menjadi 5 besar dan kita masuk ke 5 besar. 5 besar. Ya, untuk berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta. Wah, kalian ke Jakarta ya. Wah, luar biasa bisa ke Jakarta. Oke, Bu Anjar. Nah, gimana nih kabarnya menyertai anak-anak ke Jakarta ini? Rasanya seperti apa? Kemudian apa sih yang dilakukan di sana itu? Di Jakarta itu apa saja? Begini Pak, untuk menyertai anak-anak ke Jakarta, awalnya terus terang sangat bahagia sekali. Memang anak-anak kami punya keinginan, dia ingin ke Jakarta, katanya belum pernah ke Jakarta gitu. Jadi ya betapa bahagianya saat mereka masuk 5 besar, ternyata cita-citanya untuk ke Jakarta bisa terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian sampai di Jakarta, anak-anak kita di sini diterima baik oleh panitia PNM-nya di sini. Semua mulai dari kita datang di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Itu pelayanannya luar biasa. Jadi kita juga diajak ke kantornya begitu. Anak-anak dikenalkan juga dengan karyawan-karyawan di sana. Diajak jalan-jalan? Diajak jalan-jalan di menara PNM-nya. Menara PNM di Jakarta. Luar biasa. Jadi di sana dia merasa senang sekali. Saya juga ikut senang lihat anak-anak kita di sana pada senang begitu. Ya. Terus akhirnya ketika kalian ada di sana, berapa hari di Jakarta itu? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oh, menginap 2 malam. Apa yang kalian lakukan di sana? Apa hanya jalan-jalan atau ada lagi itu? Kan katanya 5 besar nih. Nah, jadi akhirnya bagaimana tuh prosesnya? Pastinya yang paling berkesan itu kita berkenalan dengan teman-teman finalis. Ada dari Bandung, Trenggalek, Ponorogo. Oke, dari Bali 2. Ya, itu pun di sekolah juga. Ya. Oke, terus lanjut bagaimana kompetisi akhirnya menentukan kalian menjadi juara berapa nih akhirnya? Juara 3 dan juara 5 tentunya. Ya, oke, juara 3 dan juara. Nah, gimana itu prosesnya akhirnya bisa menjadi juara 3 itu? Ada proses khususnya lagi nggak atau memang hanya ke sana kemudian ada apa? Kita ke sana tuh kan karena kita memproduksi produk, jadi kita lewat pesawat itu ke Jakarta itu kita sambil bawa alat-alat masak. Jadi ya bawa penggorengan itu. Ya, sampai luar di biasa, Jakarta bawa penggorengan. kan diajak ke gedung di Menara PNM-nya. Pulang dari sana diajak ke apartemennya. Di apartemen kita langsung siap-siap masak dan jadi kalian masak juga di sana ya? Iya. Waduh, untung memang sudah bisa masak ya. Nanti kalau nggak bisa masak malu ya. Oke, terus lanjut. Setelah masak, kemudian presentasi lagi? Pas paginya itu kita berangkat diajak ke gedung tempat lombanya. Lalu kita kan diundi nih nomor berapa bakal presentasi juga. Terus abis presentasi tanya jawab juga. Jadi presentasi produknya ini apakah hanya sekedar rasanya atau apa aja nih yang ditanya-tanyakin kalau boleh tahu? Siapa tahu nanti adik-adik kelas atau ada sobat semensi yang ingin juga mengikuti kegiatan ini ya. Jadi bisa ngikuti jejak kalian. Untuk penilaiannya itu ada isi dari presentasinya itu strategi dari pemasaran, gimana sih kita bisa mempromosikan produk dengan baik, menarik konsumen gitu. Isi dari presentasi itu mengambil nilai lebih banyak. Jadi bukan hanya sekedar produk ya. Ya, Bu Anjar, gimana nih harapan Bu Anjar dengan bahwa anak-anak kita sudah mengharumkan nama sekolah bahkan nama Bali nih ya di grand final ya, masuk ke 5 besar bahkan menjadi ya belum terbaik menjadi yang pertama tetapi paling tidak dari 240 kemudian bisa menjadi nomor 3 dan nomor 5 itu sudah prestasi yang luar biasa. Harapan Ibu buat teman-teman mereka yang lain tentang kewirausahaan gimana Ibu? Jadi begini Bapak, untuk harapan kami selaku guru pendamping dari mereka sekaligus guru pengajar dan wali kelasnya begitu, harapan saya itu produk Mushroom Dewata Chip ini kedepannya harus terus dipasarkan bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi kita sudah punya planning dan pasti itu akan kita lakukan
Itu juga di beberapa tempat pasarnya di luar. Kita sudah memilih beberapa tempat dan salah satunya di SMA 1, di SMP 1, di Bunga Pertiwi, di Cahaya Baru dan masih beberapa tempat yang lain. Nah, kemudian di sisi lain karena anak-anak ini kan sudah kelas 3. Jadi di sini kita ambil generasinya yaitu adik kelasnya gitu. Dan kebetulan ini saya sudah adalah anak-anak kelas 11 yang paling tidak dia akan belajar ilmu dari kakak kelasnya dan membantu pada saat mereka produksi karena pasar kita nanti akan lebih luas. Jadi kalau mereka saja bertiga mungkin kewalahan. Jadi kita akan cari anak-anak yang tentunya memang punya jiwa usaha dan kebetulan kita sudah ada kelas wirausaha. Nah, nanti kita akan libatkan anak-anak itu untuk bergabung dengan anak-anak ini. Jadi mereka bisa bersama-sama seperti itu, Pak. Luar biasa ya. Jadi Sobat Semensi, belajar di SMK Negeri 1 bukan hanya sekedar belajar tentang akademik. Ya, di SMK Negeri 1 atau SMK pada umumnya, kita ada istilahnya punya 3 pintu, yaitu BMB. Ya. BMB itu merupakan singkatan dari bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi anak-anak di SMK itu mereka diharapkan bisa keluar dari SMK itu melalui salah satu dari 3 pintu itu. Ya. Jadi rekan-rekan kalian ini sudah punya pintu yang terbuka yaitu pintu wirausaha ya. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita atau acara kita, silakan kalau ada teman-teman yang ingin memberikan kata semangat ataupun kesan-kesan ikut lomba ataupun mengupayakan usaha ini, silakan boleh disampaikan pada rekan-rekan. Jadi motivasi selama mengikuti kompetisi ini, yang pastinya kita jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan kompetisi. Jangan lupa untuk selalu optimis dan ada saat dimana kami dalam 4 hari itu rankingannya naik turun. Hari pertama kami di peringkat 5, hari kedua kami ada di peringkat 13. Itu kami benar-benar patah semangat ya, down banget. Dan di hari ketiga kami naik ke peringkat ke-9 dan di hari terakhir apa kami tuh benar-benar overthinking, apa benar-benar masuk ke 10 besar karena udah nyaris sekali di peringkat ke-9 dan akhirnya di hari terakhir yaitu hari keempat kami ada di peringkat 8 yaitu masuk ke 10 besar di semifinal. Jadi kalian tetap optimis, yang penting kalian tetap berusaha semaksimal mungkin. Pasti hasilnya akan memuaskan. Ya, keren ya. Jadi ternyata dalam perjalanan mereka melangkah ke Jakarta dan sampai mendapatkan juara ketiga itu ada naik turun perasaannya. Ya, seorang wirausahawan juga nanti akan seperti itu. Ya, jadi untuk buat kalian yang ingin berwirausaha, tetap semangat, tetap optimis, mencoba hal-hal yang baru, dan kita yakin kita bisa berhasil. Oke, Sobat Semensi, kita akan ketemu lagi pada acara Coffee Break Ajak Semensi pada kesempatan-kesempatan dan wirausaha-wirausaha yang lain. Ya, kita ketemu lagi. SMK bisa, SMK hebat.